Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu di konten podcast pertama kali di Teta Corporation. Konten podcast ini akan banyak membahas tentang inovasi-inovasi dan seputaran apa saja yang kita lakukan di Teta Corporation atau Kutai Kartanegara dalam hal ini. Artinya kita akan memberikan informasi-informasi apa saja yang telah menjadi capaian dan progres kita dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai sebuah perusahaan dan berkontribusi ke pemerintah atau negara. Oke, hari ini kami di Teta ini kedatangan tamu yang dari bagian sebenarnya Bang Yana. Perkenalkan nih Bang Yana. Beliau adalah bagian dari entitas pemerintah daerah yang dimana kali ini kita akan membahas seputaran inovasi-inovasi apa saja yang telah dilakukan oleh beliau dan dalam hal ini untuk pemerintah daerah tentunya Bang ya. Dan apa saja progres terhadap hal tersebut. Oke, mungkin sebelumnya boleh dibuka dulu karena ini kita udah melaksanakan protokol kesehatan sebenarnya sama-sama. Alhamdulillah. Apa kabar Bang Yana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kami ini kan dengar nih banyak hal nih. Apalagi hari ini sama-sama kita ketahui bahwasanya nggak hanya Kutai Kartanegara, nggak hanya tempat kita, tapi sudah secara global menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Nah, untuk itu yang akan menjadi fokus perhatian kita saat ini terkait inovasi, Bang. Ya, siap. Inovasi apa saja yang harusnya atau yang sudah ada di pemerintahan Kutai Kartanegara untuk mendukung kita melewati pandemi ini. Nah, di sini dalam kesempatan ini kita ketemu bagi anak nih. Pertama mungkin saya akan perkenalkan ya dari background beliau nih. Beliau ini adalah seorang struktural Bang ya di sebuah instansi pemerintah ya ini Inspektorat Daerah yang merupakan bagian dari entitas pemerintah daerah Kutai Kartanegara. Beliau punya background juga secara otodidak menyukai yang namanya programming. Ya. Guys. Latar belakangnya keren banget nih. Artinya sejauh ini adalah hal yang sangat langka mungkin saya temukan Bang ya. Saya pernah bermitra bekerja di beberapa instansi pemerintah ini memiliki mungkin atasan lah seperti Bang Yana ini yang punya kemampuan programming. Nah, dalam hal ini saya tertarik sekali pengen meng-highlight nih apa saja yang sudah menjadi terobosan dan inovasi Bang Yana di dalam pemerintahan Kutai Kartanegara. Mungkin bisa diperkenalkan Bang dan dijelaskan ke kawan-kawan. Ya, makasih Bang. Terima kasih undangannya. Selamat malam kawan-kawan. Gini ya, saat ini bukan hanya di Kutai Kartanegara, benar, bahkan di Indonesia bahkan dunia kita sedang mengalami pandemi ya. Jadi secara otomatis kita juga sesuai dengan edaran Bupati bahwa penerapan PPKM level 4. Level 4 Bang ya. Dan ini juga skala darurat banget berdampak juga kepada aparatur sipil negara termasuk pegawai-pegawai inspektorat daerah gitu ya. Jadi sesuai edaran Bupati maka semuanya adalah WFH 100% kecuali pejabat struktural gitu kan ya. Jadi pejabat 100% ya, pejabat struktural tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Nah, tentu dalam kondisi ini Pak Inspektur di beberapa kesempatan menyampaikan kepada kami di era sekarang bahwa udah masanya kita untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi di dalam mendukung tugas pokok dan fungsi kita gitu. Ada hal yang menarik buat kami ketika Pak Inspektur menyampaikan, yang selalu beliau sampaikan adalah dengan teknologi itu bisa membuat yang jauh menjadi dekat gitu ya kan. Betul. Yang mahal menjadi murah, yang sulit menjadi mudah gitu ya. Nah, tentu di jajaran kami, di tataran kami menerjemahkan apa yang beliau sampaikan itu secara konkret gitu ya. Seperti apa? Lalu belum banyak sebenarnya yang inspektorat lakukan, tetapi tentu inspektorat tetap berkomitmen untuk terus membangun inovasi ya,
untuk terus melakukan perubahan, untuk terus melakukan terobosan baru dalam penyesuaian ya, kaitannya penyesuaian dengan metode kerja baru kan. Ini kan saat ini kita melihat yang namanya pandemi itu menghantarkan kita kepada sebuah era baru sebenarnya. Era baru yaitu new normal. Yang mana new normal ini kita ketahui nggak hanya dari aspek sosial tapi juga dari aspek pekerjaan, bagaimana menghandle sebuah pekerjaan juga kita sudah memasuki namanya new normal sendiri. Nah, dalam hal ini ada hal yang menarik, artinya butuh saya sampaikan pertama sama-sama bahwasanya kami dari Teta Corporation ini sangat bangga sekali kemarin dapat kesempatan dimintalah bermitra dengan Inspektorat untuk mengembangkan sebuah gagasan inovasi dari Inspektorat sendiri yang namanya SIPEKAT. Ya. Nah, maka ini satu hal yang akan menjadi satu yang pengen kami sampaikan bahwasanya ini ide yang sangat menarik. Ya. Karena kami melihat bahwasanya Bang, ide ini sebenarnya sudah bisa menjadi sebuah jawaban bagi kondisi-kondisi saat ini yang akan mungkin dalam tahapan new normal dalam aspek pekerjaan itu sangat mendukung sekali, sangat bagus sekali. Mungkin nanti dari Bang Yana sendiri akan menyampaikan nih bagaimana lahirnya sebuah konsep dan gagasan yaitu SIPEKAT atau dalam hal ini mungkin sistem pemantauan aparatur kehadiran aparatur daerah. Iya. Gimana Bang? Iya, sebenarnya SIPEKAT ini lahir dari keresahan ya sebenarnya. Keresahan di mana ketika pandemi melanda. Kalau sebelumnya kita sangat dimudahkan atau sangat dibantu lah, sangat terbantu dengan sistem persensi kehadiran menggunakan fingerprint gitu ya. Fingerprint. Namun ketika pandemi melanda ya saat ini di masa pandemi seperti ini tentu fingerprint sudah tidak bisa kita gunakan. Ya, benar, karena sudah penyebaran virus sendiri ya. Ya, betul. Bukan hanya di inspektorat sebenarnya, bahkan di hampir seluruh perangkat daerah juga dan inspektorat juga sempat akhirnya menggunakan absensi manual gitu ya. Oh yang bisa dirapel. Betul, yang bisa dirapel gitu. Tentu kan ini sulit untuk menjadi ukuran. Ya kan. Idenya sebenarnya dari situ. Secara konsep sama, tidak ada yang berubah. Bahkan ini hanya menerjemahkan apa yang sudah dituangkan di dalam peraturan bupati terkait dengan itu. Secara konsep sama, hanya yang beda alatnya saja, device-nya saja. Jadi kita menggunakan smartphone. Ya, jadi kita menggunakan smartphone. Berarti kekinian. Betul. Smartphone. Jadi awalnya itu lahirnya SIPEKAT itu adalah untuk menjawab keresahan itu ya. Emang ada satu hal juga yang mungkin bisa kita sampaikan di sini bahwasanya inovasi teknologi menggunakan smartphone itu bukan hal yang baru. Namun melihat dari efektivitasnya saat ini, kita sama-sama sadar bahwasanya orang mungkin lebih memilih prefer untuk ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Jadi saya rasa jika inovasi ini sudah berkaitan menyentuh pengguna handphone sendiri, saya rasa sangat efektif sekali. Iya. Sebenarnya banyak juga ya. Mungkin di perangkat daerah juga, perangkat daerah lain juga sudah ada sistem persensi elektronik sebenarnya. Iya benar. Mungkin sudah ada juga. Nah, inspektorat coba mengkritik itu juga dalam rangka untuk memfasilitasi ya, bagaimana kita bisa memastikan kehadiran pegawai-pegawai kita baik yang WFH maupun yang WFO gitu ya kan. Nah, jadi sistem ini juga sudah disertai, sudah dilengkapi dengan absensi WFH. Work from home ya kan. Artinya bekerja dari rumah. Karena dan sebenarnya itu sudah jawaban Bang ya daripada amanah dari pemimpin sendiri. Betul. Jadi Pak Bupati juga sudah mengeluarkan edaran itu bahwa dalam pelaksanaan tugas baik WFH maupun WFO agar aparatur sipil negara menggunakan teknologi informasi baik dari sisi persensi kehadiran maupun penyampaian laporan kinerja harian. Artinya kalau kita melihat bahwa
WFH ini kita masih bekerja sebenarnya. Kita tetap bekerja. Kita harus tetap produktif gitu ya. Jadi sistem ini nggak melimitasi kita. Betul. Walaupun dengan banyaknya PPKM pembatasan tapi kita tetap harus bisa berproduktif. Nah, sistem ini mampu memfasilitasi kawan-kawan kita yang WFH untuk melakukan presensi gitu. Jadi kehadirannya tetap bisa diukur. Ya kan? Kehadirannya tetap bisa diukur. Nah, kemudian tahapannya seperti apa? Nah, si pekan ini sudah disertai dengan geolocation. Geolocation. Pengukuran berdasarkan lokasi. Betul. Jadi secara otomatis kawan-kawan presensi di mana posisi dia presensi absen itu, jadi udah langsung. Jadi ini sebenarnya satu hal yang menarik. Pemanfaatan geolocation sendiri sebenarnya sudah banyak diterapkan dalam sistem-sistem informasi. Namun jika dalam pemanfaatan untuk kehadiran aparatur daerah, saya rasa ini akan mengamankan sekali dari segi ASN juga, Bang. Misalkan pada saat kita melakukan penugasan penugasan di anggaplah di sebuah daerah kecamatan, kita akan terpantau sedang melakukan penugasan benar di tempat dan efektivitasnya ada di sana. Betul. Nah, saya rasa menarik banget. Ya. Jadi kan sebenarnya konsep atau skema presensi menggunakan QR itu kan sebenarnya juga banyak ya. Iya. Jadi kalau yang WFO atau work from office itu dia akan melakukan scan QR. Oh, jadi dia benar-benar ada di tempat bekerja. Betul. Nah, lalu bagaimana untuk ininya agar itu tidak bisa dilakukan absensi dari rumah gitu ya. Diakalin maksudnya. Betul. Diakalin. Jadi QR-nya itu tergenerate terus. Jadi dia berubah otomatis ya, secara looping. Ya, betul. Jadi kalaupun misalnya dia difoto kemudian dia absen dari rumah itu nggak bisa gitu. Jadi harus ke kantor. Ini bocoran bahwa saya informasi untuk si pekat itu adalah sistem pemantauan presensi kehadiran yang berbasis QR code, Bang. QR code di mana QR ini terus secara dinamis berganti sehingga mengamankan dari segi seandainya ada yang pengen mengakalin gitu. Karena biasanya kan yang namanya sistem itu tidak luput juga dari orang-orang yang pengen mengakalnya sendiri. Jadi dari segi keamanan sebenarnya aman banget si pekat. Sejauh ini ya. Sejauh ini ya. Tapi mudah-mudahan nanti juga kita terus akan lakukan evaluasi dan akan lakukan penyempurnaan. Jadi si pekat ini juga sebenarnya sudah melalui beberapa tahap ya. Beberapa tahap update ya. Jadi awalnya hanya presensi. Nah, itu sudah ada foto juga, Bang, selfie ya? Iya. Dia mengambil bukan hanya geolocation tapi swafoto. Betul. Swafoto di tempat di kantor. Betul. Jadi itu terpantau banget tuh. Misalkan ada yang datang pagi-pagi pakai daster itu sebenarnya udah nggak bisa lagi. Wajib datang ke kantor. QR di sana. Tapi gini, Bang, untuk yang WFH sendiri itu seperti apa kira-kira mekanismenya? Walaupun ya mungkin bisa di-sharing lah ke kawan-kawan. Untuk WFH sendiri skemanya seperti apa absensinya? Ya, kalau yang skema untuk presensi WFH, dia memang tidak melakukan scan QR. Berarti nggak perlu datang ke kantor? Nggak perlu datang ke kantor. Okay. Jadi sistem akan otomatis ya. Jadi nanti admin itu akan menandai mana yang WFH masuk dalam jadwal. Betul. Mana yang jadwalnya WFH, mana yang jadwalnya WFO. Gitu ya kan. Jadi secara otomatis mereka ketika presensi di rumah, ketika mereka jadwal piketnya jadwalnya WFH, mereka langsung dari rumah tinggal ambil swafoto, geolocation-nya udah di record di situ. Keren. Artinya fiturnya udah dari fitur awal presensi saja sudah lumayan canggih ya. Kemudian ada penambahan lagi kan, Bang? Ya, dari awalnya hanya presensi itu coba kita kembangkan lagi. Kita kembangkan lagi karena Inspektorat Daerah ini dia sebagai APIP ya, aparatur pengawas intern pemerintah. Tugas pokok dan fungsinya atau core bisnisnya itu adalah melakukan pengawasan. Maka hampir 70-80% kegiatannya itu adalah pengawasan gitu kan. Perjalanan dinas gitu ya kan. Nah, dengan sumber daya aparatur kita yang terbatas saat ini, dengan objek pengawasan yang sangat luas ya kan, yang sangat banyak, ditambah lagi dengan tugas-tugas mandatori, selama ini tentu penugasan itu kawan-kawan ini bisa melaksanakan 2 tugas dalam satu waktu. Satu orang? Ya, satu tim misalnya gitu kan. Jadi dia bisa melaksanakan tugas dalam satu waktu dengan tugas yang berbeda.
Tetapi karena cost operasionalnya kita adalah SPPD gitu ya kan, pasti kan ini tidak boleh tumpang tindih gitu ya. Betul. Tidak boleh tumpang tindih. Nah, kita memastikan itu, akhirnya kita coba untuk meng-create Di-develop satu lagi. ya, di-develop lagi, di-update lagi, ditambahkan lagi sistem perjalanan dinas yang terintegrasi dengan si pekat ini. Berarti udah memantau kehadiran, memantau SPPD. Iya, betul. Dan tidak ada tumpang tindih. Betul, tidak ada tumpang tindih. Itu highlightnya sebenarnya itu yang ingin kita sampaikan. Ya, itu yang penting gitu ya. Karena konsekuensinya adalah ketika ada tanggal yang tertumpuk, konsekuensinya adalah pengembalian. Pengembalian. Apa namanya itu? Pengembalian. Pengembalian. Nah, jadi sistem ini dibangun tujuannya salah satunya adalah untuk memperkuat SPI ya, sistem pengendalian intern. Betul. Nah, karena jadi, mengingat jumlah demand pekerjaan tinggi, kemudian intensitasnya sistemnya juga besar sering ya kan. Jadi padat sekali. Jadi ini sangat membantu gitu, sangat membantu. Nah, ketika kawan-kawan ini dinas nantinya, dia juga akan dapat notifikasi di ponselnya gitu, di sepekat itu gitu kan. Dia akan ada notifikasi bahwa dia lagi dinas tanggal sekian. Dia sedang melaksanakan perintah tugas. Betul dari Pak Inspektur gitu kan. Nah, akhirnya persensi ini sesuai dengan amanah regulasi Perbuknya itu berbicara 80% kehadiran dan 20% kinerja ya, laporan. Benar. Nah, akhirnya kita coba nambah lagi modul nih. Wow. Ya. Modul LKH itu. Ya, nambah lagi modul LKH tadi. Jadi si pekat ini, sistem ini sudah dilengkapi dengan perjalanan dinas, kemudian LKH dan persensi itu sendiri. Sehingga berbicara 80% dan 20% itu semua sudah terintegrasi. Sudah diselesaikan. Betul. Sehingga ini kan sebenarnya gini Bang ya, ini adalah pekerjaan yang berulang. Betul. Rutinitas setiap bulan sebenarnya gitu kan. Kenapa terkadang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai itu terkadang telat gitu ya kan? Molor. Iya, karena kita harus melakukan proses rekapitulasi data yang manual. Betul, rekapitulasi data itu diperoleh dari mana? Dari kehadiran. Betul. Juga kan, setelah pandemi itu manual ya kan? Kemudian dari perjalanan dinas juga kita harus pastikan, dari LKH-nya juga kita harus pastikan. Nah, dengan sistem ini semua sudah terintegrasi gitu. Wow. Udah di handle semua sistem. Ya, jadi otomatis sistem akan menghitung. Iya. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru gitu ya. Konsepnya sama dengan konsep sebelumnya. Bahkan regulasinya Perbuknya juga masih sama. Ini hanya menerjemahkan saja, menerjemahkan dari apa yang diamanahkan oleh regulasi. Artinya hari ini kita sudah menemukan sebuah rancangan bagaimana sebuah sistem itu bekerja dari hulunya masalah kehadiran sampai akhirnya masalah pembayaran hak. Betul. Wah, keren itu. Jadi kawan-kawan nanti yang aparatur pengawas kita ketika mereka di lapangan, mereka nanti akan persensi di lapangan. Wow. Akan persensi. Dan itu sebenarnya benar akan mengamankan bagi pekerja di sebuah instansi Bang ya, bahwa kita melakukan pemantauan dia ada di sana. Betul. Nah, ini adalah fungsi kontrol itu benar-benar jalan. Adalah bentuk penguatan SPI kita. Sehingga ketika kita berbicara 80% dan 20% itu, kita bisa pastikan ketika ini sudah terimplementasi dengan baik, sudah harapannya ya terimplementasi dengan baik digunakan, maka tanggal 1 kita sudah bisa cetak rekap TPP. Karena semua sudah record jadi satu, semua sudah terintegrasi. Dan insya Allah diharapannya nggak ada tumpang tindih. Wah, pasti. Nah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ya. Karena yang akan jadi kesulitan pada saat kita melakukan rekapitulasi itu adalah melihat dari banyaknya urusan ini kan, kehadiran, perjalanan dinas, ini semuanya harus benar-benar fix dulu baru bisa dicairkan. Cuma kalau dengan sistem sudah sistematis, kayak akan lebih memudahkan. Iya. Mungkin gini Bang, apakah mungkin sistem ini akan diimplementasikan lebih luas lagi? Karena kan saat ini kan kita mengingat sendiri si pekat ini adalah sebuah inovasi karya dari inspektorat. Iya. Apakah mungkin nanti akan digunakan dalam konteks yang lebih luas ya ini inventarisasi sendiri? Terkait dengan itu ya,
tentu saya juga secara ini belum tahu pasti gitu ya kan, bahkan nanti. Yang pasti tentu ini juga harapannya bukan hanya menjadi kebutuhan inspektorat saja gitu ya kan. Jadi inspektorat juga sebagai internal pengawas yang tugas utamanya adalah quality assurance dan consulting gitu ya kan. Jadi memberikan penjaminan kualitas, memberikan advice kepada perangkat daerah. Tentu harapannya adalah ketika persensi ini juga bisa didorong, bisa digunakan oleh seluruh perangkat daerah, tentu ini akan sangat memudahkan sebenarnya. Betul. Ya kan? Dari segi pengawasan, reportnya, administrasi. Betul. Inspektorat pun akan bisa memberikan jaminan, ya kan, ketika auditor eksternal melakukan pemeriksaan rutin, yaitu LKPD yang selalu diperiksa, laporan keuangan pemerintah daerah yang selalu diperiksa setiap tahun, yang ini juga merupakan bagian yang selalu kami alami gitu kan. Bagaimana setiap tahun kami harus menyiapkan rekap ya kan, perjalanan dinas semuanya yang disampaikan kepada BPK gitu ya. Nah, tentu harapannya ketika ini bisa didorong dan digunakan oleh seluruh perangkat daerah, tentu sebelum auditor eksternal melakukan pengawasan, inspektorat sudah melakukan pengawasan gitu kan, sudah melakukan mitigasi ya kan. Kira-kira apa nih yang berpotensi gitu. Jadi tren akan diperiksa. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya itu sudah by system semuanya, itu kan sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada tumpang tindih gitu. Selama perangkat daerah konsisten dengan rule-nya gitu kan, dengan proses sistemnya gitu kan. Artinya di sini gini, hari ini kan kalau kelihatannya kan inspektorat ini sudah sangat berapi-api nih melontarkan inovasi. Sebenarnya pesannya yang pengen kita lihat tuh Kutai Kartanegara ini potensial banget Bang ya. Kalau misalkan karena nggak sedikit loh orang-orang yang punya kemampuan seperti Yana juga. Dan harapan kita ya saya sebagai masyarakat, saya berharap juga dengan adanya sistem informasi teknologi, pemanfaatan sistem informasi teknologi ini akan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Itu ya seperti itu. Karena mengingat sekarang kita udah melihat di banyak sistem-sistem informasi seperti rumah sakit, misalkan kependudukan, semua udah menggunakan sistem aplikasi online. PTSP itu keren banget. Artinya Kukar sudah masuk ke arah benar-benar inovasi dan kayaknya ini menjawab bahwasanya kita sekarang masuk ke era 4.0. Oh ya. Artinya 4.0 itu dimana semua hal dilakukan dengan otomatisasi. Iya kan? Iya, betul. Artinya kita udah melewati nih tahapan ketiga yaitu digitalisasi. Iya. Artinya kita optimis Bang ya bahwasanya ke depan Kukar siap banget untuk bersaing menghadapi era 4.0 ini. Iya. Jadi banyak perangkat daerah di Kutai Kartanegara sebenarnya yang mereka sudah jauh lebih dulu ya mengembangkan inovasi seperti RSUD rumah sakit, Parkesit ya kan. Dan sebenarnya secara tidak langsung itu juga sebenarnya memotivasi ya. Betul. Menjadi inspirasi bagi perangkat daerah lain ya kan. Salah satunya kami juga inspektorat terus melakukan pembenahan ya. Kita melakukan. Jadi kalau kita mengenal sekarang itu namanya new normal ya. New normal. New normal kan. Berarti kita juga harus meng-create nih metode dan alat tools kerja dengan teknologi. Jadi bagaimana kita meng-create suatu alat cara bekerja yang baru dan ini bisa digunakan oleh kawan-kawan kita yang WFH gitu ya. Benar. Ya kan? Artinya kita udah kita berpikir sebenarnya sistem ini sangat komplementari sebenarnya. Artinya melengkapinya mungkin ada dari inovasi dari daerah lain itu udah oke. Namun kayaknya lebih bisa melengkapi lah. Iya. Oke Bang, ini menarik banget. Mungkin dalam kesempatan ini kayaknya nanti kita akan sambung lagi. Siap. Artinya terima kasih atas waktunya dan untuk kesempatan ini terus inovasi. Oke.